8 orang tokoh kami ditangkap karena terkait dengan demo penolakan UU Cipta Kerja yang rusuh beberapa hari lalu. 8 orang dari kelompok yang sama, membuktikan kami ini adalah kelompok yang seakan-akan tidak beres, sekaligus membuktikan kecurigaan banyak orang mengenai motif berdirinya kami. Di saat tertangkapnya 8 orang tersebut, Gatot sebagai salah satu deklarator dan presidium kami seolah diam tak bersuara. Apalagi kami selalu bangga mempromosikan kelompoknya sebagai gerakan moral yang sedari awal tidak terlihat bermoral melalui ribut-ribut soal isu PKI dan komunis. Dan sekarang, dengan ditangkapnya banyak tokoh kami, kemoralan mereka semakin diragukan. Kemoralan yang dengan cepat menjadi kotor karena dinodai oleh ambisi politik yang sangat mengerikan. Gatot sendiri sudah memberikan pernyataan dan komentarnya mengenai ini. Bukannya introspeksi dan meminta maaf, dia menuding Polri berupaya membangun opini tendensius. Pengumuman Pers Mabes Polri oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono tentang penangkapan tersebut kami nilai mengandung nuansa pembentukan opini, framing, dan melakukan generalisasi dengan penisbatan kelembagaan yang bersifat tendensius, kata Gatot dalam keterangan tertulis. Dia juga menganggap pengumuman penangkapan aktivis kami terlalu dini. Dia meminta agar masyarakat tak meributkan soal penangkapan itu. Sebab dia menganggap para tokoh kami yang dibekuk polisi itu merupakan pejuang yang tangguh. Teman-teman jangan ributkan teman kita yang lagi ditahan di Bareskrim. Mereka semua pejuang bukan karbitan, kata Gatot. Gatot menyebut kehadiran kami di Indonesia untuk memperbaiki kekacauan memang berisiko tinggi. Para aktivis yang tergabung di kami sudah memahami risiko tersebut dan siap melanjutkan perjuangan. Dia meyakini para aktivis kami sudah memiliki mental kuat dan siap menerima konsekuensi apapun. Kalau ragu atas pernyataan kami, silakan jenguk dan lihat pasti disambut dengan senyum ceria. Jadi itulah insan kami. Semakin ditekan semakin bangkit. Lanjutkan perjuangan saudaraku, katanya dengan tegas. Mengerikan, bukan? Terlihat jelas bahwa Gatot tidak menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan. Dia seakan ingin menantang balik dan merasa tidak bersalah akan peristiwa tersebut. Kesombongan orang ini sungguh tak terbayangkan. Padahal salah satu anggota kami, yaitu ketua kami Medan sudah mengakui bahwa ada hasutan mengerikan untuk berbuat rusuh di grup WhatsApp. Penangkapan anggota lain juga ada bukti, rata-rata karena terkena UU ITE. Polisi tidak mungkin sembarangan menangkap orang kalau tidak ada bukti jelas. Masa Gatot masih tidak mau mengakui dan buka melihat semua kenyataan ini? Setebal apa sih muka Gatot hingga tidak malu mengatakan Polri sedang membangun opini tendensius? Justru yang tendensius adalah hasutan untuk berbuat rusuh, memprovokasi untuk membuat kekacauan. Jangan dibolak-balik secara ngawur. Sok mengatakan akan memperbaiki bangsa ini, perbaiki kekacauan, perbaiki moral. Kekacauan ini justru salah satunya karena 8 orang tokoh kami ini. Moral mereka itu yang perlu diperbaiki dan dibina. Kami membantah tudingan bahwa mereka berperan dalam kerusuhan, menyebut penangkapan ini merupakan bagian dari pola lama mengkambing hitamkan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Kami ini dari awal berdirinya selalu mengelak, padahal jelas-jelas perilaku, tindakan dan kelakuannya jauh dari apa yang keluar dari mulut mereka. Jelas mereka ini punya kepentingan politik, kemungkinan besar berafiliasi dengan keluarga dan kelompok you know lah. Tapi mereka terlalu tebal muka untuk mengakui ini semua, bahkan memelintir dan memutarbalikkan semua ini dengan berperan sebagai korban ketidakadilan dari pemerintah. Cocok gak kalau disebut maling yang suka teriak maling? Anggotanya bikin ulah, tapi malah dikomentari dengan slogan menjijikan, makin ditekan makin bangkit. Kelompok gerakan moral yang harus direvolusi moralnya. Tapi biarlah Gatot berkutat dengan keangkuhannya. Biasanya kehancuran seseorang selalu dimulai dari keangkuhan yang tidak terobati. Kesombongan selalu menuntut kepada kehancuran. Silakan mengelak, silakan merasa paling benar, silakan merasa paling berhak memperbaiki bangsa ini. Kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Kemunafikan selalu terbongkar serapi apapun seseorang berusaha menutupinya. Mirip dengan gerombolan tak berguna penjual agama. Merasa paling suci dan benar, tapi kelakuan mirip preman barbar yang tak punya nurani. Menjual agama tapi kelakuan mirip orang yang tidak pernah belajar agama. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Gatot Nurmantio, buka suara terkait tindakan polisi yang menangkap sejumlah tokoh di organisasinya karena tuduhan menyebar berita bohong alias hoaks. Dia meminta agar masyarakat tak meributkan soal penangkapan itu. Sebab dia menganggap para tokoh kami yang dibekuk polisi itu merupakan pejuang yang tangguh. Teman-teman jangan ributkan teman kita yang lagi ditahan di Bareskrim.
Mereka semua pejuang bukan karbitan, kata Gatot seperti dikutip dari Hops.id, jaringansuara.com, Rabu, tanggal 14 Oktober tahun 2020. Gatot menyebut kehadiran kami di Indonesia untuk memperbaiki kekacauan memang berisiko tinggi. Namun, para aktivis yang tergabung di kami sudah memahami risiko tersebut dan siap melanjutkan perjuangan. Kami sudah menghitung segala risiko sampai risiko terberat. Kami sudah siap lahir batin, maka tidak perlu diributkan apalagi dikasihani. Justru ada berkah dan kami mengucap syukur alhamdulillah, tutur Gatot. Gatot meyakini para aktivis kami sudah memiliki mental kuat dan siap menerima konsekuensi apapun. Bahkan, Gatot juga mengklaim para aktivis kami itu akan tetap senyum ceria meski berada di balik jeruji tahanan. Kalau ragu atas pernyataan kami, silakan jenguk dan lihat pasti disambut dengan senyum ceria. Jadi itulah insan kami. Semakin ditekan semakin bangkit. Lanjutkan perjuangan saudaraku, tegasnya. Sebanyak 8 anggota kami ditangkap polisi terkait aksi unjuk rasa tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Penangkapan anggota kami, salah satu kelompok yang kritis terhadap pemerintah, terjadi di tengah polemik soal aktor intelektual di balik kerusuhan dalam unjuk rasa menentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kami membantah tudingan bahwa mereka berperan dalam kerusuhan, menyebut penangkapan ini merupakan bagian dari pola lama mengambing hitamkan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Mereka adalah Juliana, Devi, Hairi Amri, dan Wahyu Rasari Putri dari kami Medan, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin di kami Jakarta. Polisi pun resmi menahan Jumhur, Syahganda, dan Anton Permana. Ketiganya menyusul 5 orang yang lebih dulu ditetapkan tersangka. Penahanan dilakukan lantaran mereka dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan penghasutan menjelang demonstrasi menolak UU Ciptaker. Sudah ditahan, sudah jadi tersangka, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiono di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 14 Oktober tahun 2020. Informasi lebih jauh mengenai penetapan ketiga tokoh akan disampaikan Mabes Polri besok. Polisi menyebutkan penangkapan terhadap tokoh kami berawal dari bukti percakapan di sebuah grup WhatsApp. Dalam percakapan itu, diduga bertujuan untuk menyebarkan ujaran kebencian sekaligus menghasut orang supaya demonstrasi. Percakapan di grup WhatsApp pada intinya terkait penghasutan dan ujaran kebencian tadi berdasarkan sara, kata Awi, Selasa, tanggal 13 Oktober tahun 2020. Isi percakapan tersebut disebut Awi, ngeri, pantas di lapangan terjadi anarki. Sehingga masyarakat yang mohon maaf tidak paham betul akan tersulut. Ketika direncanakan sedemikian rupa untuk membawa ini itu untuk melakukan pengrusakan semua terpapar jelas diwa, Awi menambahkan. Awi menegaskan tindakan tegas dari aparat tidak pilih kasih. Kami tidak pernah menyampaikan toh ini dari mana. Ya kebetulan aja itu mereka-mereka yang kita tangkap beberapa dari kami, katanya. Bukti lain yang didapatkan polisi adalah proposal deklarasi kami di Medan, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, para petinggi kami itu dijerat dengan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2014 tentang IT dan atau pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Penangkapan anggota kami, salah satu kelompok yang kritis terhadap pemerintah, terjadi di tengah polemik soal aktor intelektual di balik kerusuhan dalam unjuk rasa menentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kami membantah tudingan bahwa mereka berperan dalam kerusuhan, menyebut penangkapan ini merupakan bagian dari pola lama mengambing hitamkan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Mereka adalah Juliana, Devi, Hairi Amri, dan Wahyu Rasari Putri dari kami Medan, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin di kami Jakarta. Polisi pun resmi menahan Jumhur, Syahganda, dan Anton Permana. Ketiganya menyusul 5 orang yang lebih dulu ditetapkan tersangka. Penahanan dilakukan lantaran mereka dianggap menyebarkan ujaran kebencian dan penghasutan menjelang demonstrasi menolak UU Ciptaker. Sudah ditahan, sudah jadi tersangka, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiono di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 14 Oktober tahun 2020. Informasi lebih jauh mengenai penetapan ketiga tokoh akan disampaikan Mabes Polri besok. Polisi menyebutkan penangkapan terhadap tokoh kami berawal dari bukti percakapan di sebuah grup WhatsApp. Dalam percakapan itu, diduga bertujuan untuk menyebarkan ujaran kebencian sekaligus menghasut orang supaya demonstrasi.
Percakapan di grup WhatsApp pada intinya terkait penghasutan dan ujaran kebencian tadi berdasarkan sara, kata Awi, Selasa, tanggal 13 Oktober tahun 2020.